Hari ini tanggal 16 Desember, cepat banget hari berlalu dan 2 minggu lagi kita udah ganti tahun. Oke, kita langsung aja start dari IHSG ya. Sorry, jam live-nya agak-agak random ya. Thank you udah mau live terus walau liburan. Iya, gara-gara waktu kemarin gathering kok pada banyak yang nungguin ya, ternyata ya, sambil masak, sambil nyetir, pada nonton, ya wes lah. Pokoknya aku selalu usahain. Hai, oke, aku izin matiin komennya. Aku izin matiin komennya ya. Oke, langsung aja guys, kita mulai. Loh, saham pertama kok malah Tesla. Ya, IHSG ini karena sering ditanya aja aku bahas, cuman sebenarnya aku udah merasa ini nggak relevan karena yang ngegerakin DSSA sebenarnya ya. Jadi kemarin banking naik, DSSA turun ya IHSG merah ya. Dan hari ini bankingnya merah, tapi DSSA-nya naik, ya jadinya nggak terlalu merah banget ya, jadi didorong sama DSSA gitu. Oke, terus hari ini market value 29,5 T, di pasar reguler 20,5 T, didominasi saham bumi 2 T, BCA hampir 1 T, BMRI 886 M. Nah, terus kemudian di pasar negosiasi ada CBDK, ini gunanya buat apa sih? Buat nutupin perut gendut kalau lagi bungkuk-bungkuk gitu. CBDK sekitar 5T, PANI 1T, dan BBRI 613 M gitu. Terus market hari ini cenderung agak-agak sideways, yang aktif cuman beberapa saham aja kayak saham MTech ya, koin kan besok mau IPO Supa, jadi ngaruh ke MTech. Terus hari ini net sell asing 90 M ya di pasar reguler. Yang banyak di net sell ada saham BRI 264 M, BCA 244 M, GoTo 106 M, Dewa 59 M, dan BRMS 51 M ya. Kita habis ini mau bahas beberapa saham dari grup MTech, tapi juga saham-saham lain pastinya. Terus secara makro kita lagi ada jam 8:30 sih, sebentar lagi ini akan ada data non-farm payroll. Nah ini kalau yang trading forex ini ngaruh banget sebenarnya ya, dan juga US stocks ini juga ngaruh gitu. Jadi perkiraannya non-farm payroll Amerika ini diperkirakan melemah atau melambat di Oktober 55.000, November perkiraan 40.000, pengangguran tetap di angka 4,4%, dan PMI itu masih akan tetap ekspansif atau di atas 50 ya. Jadi PMI manufaktur ini menunjukkan aktivitas manufaktur ya di Amerika masih tetap di atas 50 tapi agak melambat, dan retail sales agak melambat juga gitu. Jadi signal ekonominya agak-agak mendingin yang bisa memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga ke depan ya. Jadi ada potensi penurunan suku bunga ke depan gitu. Oke, terus bagaimana dengan rating kredit Amerika yang diturunkan, dan artinya apa? Baru aja Amerika Serikat tuh mengalami penurunan peringkat kredit ya. Jadi Moody's di Mei 2025 dan Scope Ratings di Oktober 2025 tuh menurunkan rating kredit Amerika. Nah, penurunan rating kredit ini bukan berarti Amerika tuh lagi krisis atau langsung dalam kondisi yang menakutkan, enggak, tapi jadi peringatan soal kondisi keuangan negara ke depan gitu ya. Jadi buat Amerika ke depan jadi satu warning gitu. Nah, dalam 5 tahun bunga utang tuh hampir 2 kali lipat dari 514 miliar US dollar di 2020 menjadi sekitar 1,1. Terus utang dan defisitnya terus membesar. Nah, di YT, di Igoy ada suaranya nggak ya? Kalau nggak ada suaranya bilang ya. Kalau nggak ada suara bilang ya, karena barusan ada telepon masuk gitu ya. Jadi penurunan rating ini bukan berarti Amerika langsung krisis ya. Nah, dalam 5 tahun bunga utang di Amerika tuh hampir 2 kali lipat dari 514 miliar US dollar di 2020 itu menjadi sekitar 1,1 T di awal 2025. Nah, utang dan defisit yang terus membesar ini membuat ruang kebijakan tuh jadi makin sempit di Amerika. Jadi ini penting untuk diperhatikan ya. Jadi meskipun ratingnya turun,
Amerika tuh masih jadi acuan global karena ekonomi di Amerika ya masih termasuk yang besar ya, paling besar, dan juga dolarnya juga masih kuat meskipun sempat melemah beberapa waktu belakangan karena The Fed nurunin suku bunga gitu. Oke ya. Jadi yang penting nggak dibiarin, kalau utang dan defisitnya terus dibiarkan, dampaknya bukan cuma buat Amerika aja, tapi juga sistem keuangan global ya. Jadi dampaknya bisa ke sistem keuangan global gitu. Terus dari dalam negeri, sebelum aku bahas saham-saham, pemerintah lagi nyiapin pajak buat insentif pajak buat aksi korporasi BUMN, bukan berupa pemotongan pajak, tapi regulasi arus dividennya dia, proses merger, akuisisi, dan restrukturisasinya gitu. Jadi supaya proses merger, akuisisi, restrukturisasi IPO-nya bisa lebih efisien ya, jadi bisa lebih menghemat ke depan. Terus Pak Purbaya katanya lagi menyiapkan dana untuk pemulihan bencana 60 triliun dari APBN gitu. Oke, terus jadi ada satu yang baru di sini ya. Nah, terus utang luar negeri Indonesia, utang luar negeri swasta di Indonesia turun dari 190,7 miliar jadi 190,7 miliar, sorry. Ya, atau turun 1,9% secara tahunan ya. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya Indonesia itu sebenarnya swastanya lagi melambat atau lagi slow down. Salah satu penyebabnya adalah harga komoditas melemah, jadi perusahaan agak-agak menahan ekspansi juga. Terus biaya utang falas mahal, jadi rupiah terus melemah, dan resiko kurs sehingga banyak perusahaan dan pihak swasta itu jadi jauh lebih berhati-hati gitu. Nah, tapi ini bukan selalu negatif, artinya ada beberapa perusahaan itu memang mengambil alih pendanaan ke rupiah atau domestik ya, bisa jadi pendanaannya pakai rupiah gitu atau pakai kas internal. Dalam jangka pendek tuh kondisi seperti ini bisa menekan rupiah sebenarnya karena pelunasan utang falas itu tadi dalam bentuk mata uang asing gitu. Nah, tapi kalau jangka panjang, semoga struktur keuangan bisa lebih sehat gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya dalam jangka pendek, utang luar negeri swasta turun sekitar 1,9% tahunan, ini menunjukkan perlambatan perekonomian. Oke, sekarang saya mau bahas tentang saham BCA dan BMRI. Kinerjanya di 11 bulan 2025. Nah, untuk pendapatan bunganya sendiri, pendapatan bunga bersih, BCA itu naik 4% di angka 73 triliun, BMRI di angka 70,9 triliun atau naik 3% gitu. Nah, laba bersihnya BCA naik 4% di angka 52,7 triliun, sedangkan Bank Mandiri ini turun 6% di angka 44,1 triliun. Jadi BCA memang masih cukup kuat, masih cukup solid ya. Terus kemudian kreditnya BCA tumbuh 5% atau 921 triliun. Nah, sedangkan Bank Mandiri ini unggul di penyaluran kredit yang naik 13% di 1.452 triliun gitu. Nah, terus kemudian NIM atau net interest margin-nya sekitar 5,7% di BCA, sedangkan BMRI 4,1%. Loan to deposit ratio BCA lebih unggul di angka 76,8%, artinya tidak semua duit depositnya disalurkan dalam bentuk kredit. Kemudian BMRI itu di 91,7%. Jadi LDR ini kalau bisa jangan terlalu tinggi gitu ya. Nah, terus kemudian CASA ratio di BCA 84,4%, sedangkan di BMRI 71%. Artinya apa? Artinya uang murah ya, uang murah titipan nasabah di BCA itu makin numpuk, tapi di BMRI berkurang gitu ya. Jadi BCA bisa mencari untung lebih gampang karena biaya bunganya lebih kecil. Tapi kalau harga sahamnya mungkin teman-teman berpikir nggak naik-naik, hari ini turun lagi. Aku rangkum aja buat saham-saham big banks, hari ini turunnya tuh sebenarnya masih normal gitu ya. Oke, jadi kita bandingkan dengan guidance ya, dengan guidance di tahun 2025 di awal tahun itu guidance-nya BCA gimana? Itu 5, guidance loan growth pertumbuhan kredit 6-8%,
dan realisasi saat ini 6-7% itu masih sesuai dengan guidance BCA. Guidance itu apa sih? Guidance itu perkiraan dari perusahaan, dari bank itu sendiri gitu. Nah, terus kemudian guidance untuk NIM-nya di angka 5,7 sampai 5,8%. Realisasinya di angka 5,4 sampai 5,6%. Jadi nggak terlalu jauh dari guidance atau perkiraan juga. Dan sebenarnya apa yang membuat investor asing masih wait and see terhadap saham-saham perbankan Indonesia? Simple banget. Selain karena lagi banyak wait and see terhadap berbagai kebijakan pemerintah ya asing waktu itu, mereka juga melihat guidance dari sektor perbankan ya yang untuk tahun 2025 itu kan guidance-nya di akhir tahun 2024 kemarin udah muncul, guidance-nya sangat konservatif untuk tahun ini. Jadi sebenarnya mereka sudah memperkirakan bahwa tahun ini akan slow down gitu ya, tapi akhirnya terlewati juga tahun 2025 ini dengan cuan, tapi cuannya dari saham-saham Konglo. Oke. Untuk loan to deposit ratio, guidance atau perkiraan dari BCA sendiri 76-78%, realisasinya 76-77%, masih cukup oke. Ya. Terus kemudian BNI ini ada mengangkat Dirjen Kemenkeu sebagai komisaris, ada berita dari BNI itu, dan kemudian ini beberapa konstruksi dari BUMN seperti PT PPA Wika itu menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa di Desember 2025 ini. Aku udah pernah bahas untuk membahas tentang merger gitu ya. Mergernya belum jadi sekarang gitu ya. Jadi konsolidasi 7 BUMN karya mundur ke 2026 karena ada beberapa consideration terkait dengan keuangan dan juga utangnya yang lumayan gede gitu. Oke, tapi beberapa saham konstruksi sudah mulai aktif. Oke, sekarang kita ke grup MTech sebelum kita bahas chart ya. Grup MTech hari ini aktif karena Supa mau IPO. Oke, jadi Supa mau IPO. Terus jadi kalau teman-teman perhatikan saham Supa ini dia oversubscribe 318,69 kali gitu. Jadi listing besok tanggal 17 Desember 2025. Apakah akan arah? Biasanya saham-saham yang IPO di hari pertama, kedua biasanya arah atau reject atas. Tapi setelah itu nggak tahu. Kalau sahamnya Papa PP biasanya akan lanjut naik terus gitu. Kita nggak tahu Supa ini bagaimana. Oversubscribe-nya sih lumayan gede gitu. Jadi hubungannya apa sih sebenarnya dengan MTech dan juga SCMA? Hubungannya apa? Jadi pasca IPO nanti, setelah IPO, MTech tuh bakal jadi pemegang saham majority-nya Supa mencapai 27,07% melalui anak usahanya PT Elang Media Visitama. Nah, bisa jadi kenaikan harga saham MTech ini merespons dari hype-nya IPO Supa. Kita akan langsung bahas saham Big Banks dan juga kita akan bahas MTech dan Supa. Mari kita lihat. Ini BCA. Jadi kemarin naik sekitar 3,75%, tapi volume transaksinya tidak sebesar kenaikan di bulan Oktober kemarin. Jadi yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku _official ya. Jadi kenaikannya tidak sebesar di bulan di bulan Oktober kemarin, tepatnya pada tanggal 20 sampai 21-an Oktober ya. Nah, terus hari ini BCA itu turun sekitar 2,71%. Teman-teman yang di tok-tok yang di detail langsung ke Igoy aku _official itu turun 2,71% di sini ya. Tapi turunnya juga nggak disertai dengan volume transaksi besar. Seperti yang kemarin saya sudah perkirakan, BCA dan kawan-kawan saham-saham Big Banks ini bakalan sideways dulu gitu. Jadi sideways ya, jadi nggak langsung naik tinggi, dia akan turun sedikit sideways, tertahan di level 7.900. Dan kalau kita perhatikan dalam jangka menengah panjang, jika teman-teman berinvestasi jangka panjang, memperhatikan valuasinya secara dibandingkan secara historikalnya dia masih murah. Kemarin saya sudah bahas itu. Kemudian BMRI teman-teman hari ini tadi sempat turun juga, tapi ini turunnya juga masih normal aja, masih dalam masa sideways-nya dia. Kalau BMRI saya akan update untuk masa sideways-nya di 48 sampai 51. 48 sampai 51-an. Kemudian BBNI
BBNI itu sideways dengan support 4230 dan sampai ke level 4550 atau level 4520-an ya. Jadi sideways-nya di sini. Jadi kalau kalian mau beli, intinya semakin dekat dengan support sideways-nya tuh semakin low risk ya. Jadi BBNI support sideways-nya 4230, BMRI support sideways-nya ada di 4.800, BBCA support sideways-nya ada di 7.900, terus kemudian BBRI ya support sideways-nya ada di 3620. Artinya kalau kalian mau beli nawar di area itu masih ada kemungkinan dikasih barang gitu. Nah, jadi nggak usah terlalu FOMO atau terlalu banyak harapan dulu untuk saham-saham big bank ini. Kita masih nunggu lagi guidance-nya dari perusahaan-perusahaan perbankan ini, bagaimana guidance tahun 2026 nanti ya. Jadi nanti guidance itu semacam prediksinya mereka terhadap perusahaan itu sendiri. Guidance-nya bagus atau enggak. Kalau misalkan guidance-nya bisa 2 digit, BCA bisa melihat 2026 tuh 2 digit, wah itu bisa, saham tuh bisa naiknya kenceng. Kenapa? Karena investor asing melihat, wah ini jadi bagus lagi gitu ya. Kinerjanya jadi bagus lagi, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham banking, masih bahas saham banking ya. Nah, jadi meskipun kemarin sempat naik, dia nggak masuk dalam top net buy asing juga gitu. Nah, jadi BBTN, perhatikan, kemarin naik dengan volume transaksi signifikan. Seperti yang aku pernah bilang, entah kapan waktu live, aku pokoknya pernah bilang, dibandingkan dengan 4 big banks, sebenarnya BBTN ini lebih menarik. Kenapa? Karena dia turunnya di level terendah kemarin di bulan Desember, itu tidak mencapai level terendah di bulan April. Jadi sebenarnya posisinya BBTN ini satu level di atas 4 perbankan besar kemarin. Kenapa? Karena memang sentimen positifnya untuk BBTN dalam jangka menengah panjang lebih banyak ya. Jadi seperti ada PPN ditanggung pemerintah ya untuk sektor properti, ada pembangunan 3 juta rumah dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu sentimen yang bagus untuk BBTN. Nah, jadi untuk BBTN sendiri dalam jangka menengah panjang ini masih bisa dilirik, tapi dalam jangka pendek buat trading dalam jangka pendek dia masih bakalan sideways. Jadi kayak teman-teman saham perbankan besar lainnya sideways, tapi sideways-nya tuh enggak yang sideways di bawah banget. Oke. Terus kemudian kita mau lihat saham BBYB. Kita update saham BBYB, saham bank digital ya, terkait dengan IPO Supa. Beberapa saham bank digital justru malah ikutan naik. Jadi salah satunya BBYB. Jadi BBYB di M-Trade saat ini ada cuan sekitar 78%, tinggal ngehold aja. Jangan buy dulu, kalau mau buy tunggu dia turun sekitar 500-an atau 525 atau 500-an gitu. Oke, aku lanjutkan dengan Arto, Bank Jago. Bank Jago dia lagi mulai sideways sekitar area support di level 2100 ya. Level supportnya 2100 teman-teman, dan support yang lebih rendah lagi di 2010. Artinya lebih aman kalau misalkan kamu mau buy di 2010, ini lagi sideways banget. Trennya lebih bagusan BBYB daripada Arto gitu. Oke, not a buy sell recommendation, mesti belajar dulu sebelum masuk ke saham. Tapi intinya saham-saham perbankan digital ini sudah mulai aktif. Yuk kita mau lihat SCMA, masih dari grup MTech yang masih ada keterkaitan juga dengan Supa yang besok mau IPO. Nah, SCMA ini beberapa hari kemarin dia sudah breakout dari resistance-nya 408 dan mulai menuju ke level 462, potensi menuju ke 462. Tapi sekali lagi model kayak gini tinggal ditunggu aja, jangan dikejar. Kalau mau buy tunggu retracement ke 408-an, sekitar area tersebut ya. Jadi SCMA ini masih akan bisa naik, cuman jangan dikejar. Kalau mau buy tunggu di 408. M-Trade sudah ada SCMA. Yuk kita belok dikit ke saham koin. Saham koin ya. Jadi teman-teman, ini koin per hari ini tadi mantul dari satu support yang bagus banget. Aku tarik ke kiri. Support ini adalah support yang bekas breakout dia dari sideways di bulan Oktober, berkali-kali sideways. Terus kemudian di 20 November dan di 2 Desember, 1 Desember ini juga menguji satu resisten yang sama yang setelah dijebol sekarang jadi support ya. Jadi ketahan di situ, terus tadi mantul, jadi kita tadi test buy gitu. Tapi saham ini resikonya masih lumayan gede. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat saham Yapfa.
yang lagi menggenjot bisnis makanan olahan, beberapa hari terakhir Japfa lagi berpotensi menguji resisten di level 2760. Tadi bahkan sempat breakout dikit tapi jadi ekor lagi. Sebenarnya ini dia bentuknya udah confirm cup and handle, tapi hari ini tadi gara-gara nggak jadi breakout ya masih harus menunggu confirmation lagi. Nah, teman-teman yang punya Japfa sih pasangin trailing stop aja di bawah 2590 yang teman-teman kalau mau mau pakein trailing stop di bawah 2590. Itu supportnya. Jadi kalau masih mau ngehold masih bisa, yang penting kasih trailing stop aja. Aku belok ke CBDK. Ada transaksi gede di pasar negosiasi sekitar 5,05 triliun ya. Jadi sekitar 5,05 triliun. Ini dia ketahan di area support, sempat beberapa hari kemarin 10 Desember ketahan di 7.800 dan kemudian dia naik sampai potensi naik sampai ke 9525 ya, 9525 dalam jangka waktu pendek ya. Nah, terus gambarnya CBDK ini gambarnya bakalan gimana sih? Ini bakalan kayak gini. Nah, ada another sideways buat CBDK. Tinggal ngehold aja guys. Kalau pengen beli sebaiknya nawar di 8.500, jangan dikejar. Jangan dikejar. Tadi ada transaksi gede banget ya. Di pasar nego sekitaran 5 triliun, 5,05 triliun. Nah, apakah ada kaitannya dengan right issue Pani yang akan nambah porsi ke CBDK? Ini belum ada info resmi dari perusahaan ya soal transaksi jumbo tersebut gitu. Mengingat masa penebusan Pani itu masih berlangsung hingga 18 Desember 2025 nanti. Dan kalau kalian nanya Pani gimana, masih sideways banget, belum menarik. Supportnya di 13.125, belum menarik sampai hari ini sih, belum menarik. Kita belok ke saham Antam yang suka mas-masan. Antam per hari ini normal retracement, normal correction aja dengan supportnya 2880 atau 2890. Antam ini normal correction atau normal retracement. Jadi Antam lagi mengoptimalkan tambang emas di Pongkor dan menjajaki akuisisi tambang baru. Artinya ini normal retracement, maksudnya bagaimana? Masih low risk, masih di stage 1. belum ketinggian gitu ya. Jadi kalau mau buy juga masih belum ketinggian. Disclaimer teman-teman semuanya, sebaiknya belajar dulu di M-Trade Academy. Trailing stop dekat banget di bawah 2880 gitu ya. Nah, terus kemudian jadi Antam nih masih menarik. Terus kita belok sedikit ke saham mas-masan yang lain, ada Archie. Archie ini juga di area sempat retrace, but still normal retracement. Ini kemarin sempat saya gambar kayak gini, ini just normal retracement dan masih ada potensi dia bisa naik lagi. Terus Harta ini juga sama, hari ini normal retracement, bahkan masih bisa turun sedikit sama kayak Archie. Dan Antam normal aja tapi dia turun untuk naik dan pattern volumenya juga masih konvergen, masih cakep. Terus aku langsung aja, aku tahu kalian kepengen dibahasin saham apa aja. Pasti pada penasaran dengan saham Bumi. Bumi lagi. Bumi di tahun 2008 menjadi primadona dan setelah berapa belas tahun ya, 17 tahun, dia kembali menjadi primadona saat ini. Bumi normal retracement, normal correction sampai per hari ini. Tapi normal retracement zaman sekarang itu bisa lumayan jauh. Jadi seperti yang aku bilang kemarin, yang punya barang di atas 264, itu sebaiknya kalian mungkin profit taking bertahap dulu. Karena correction atau normal retracementnya dia bisa turun sampai 296an atau 298 gitu ya. Jadi bisa lumayan jauh normal retracementnya dia. Nah, sedangkan M-Trade sendiri ada Bumi itu cuannya up to ini sekitar 118%. Let me check. Jadi kalau M-Trade mungkin agak beda, kita jangka menengahnya kita masih ngehold karena ya menang review buy waktu itu modalnya di bawah. Teman-teman yang ngelihat kinerja kita kayak gini, kalian mesti tahu rentang waktunya ya. Review buy-nya sejak 7 Oktober, jadi 125 sampai 171% ini range-nya lumayan gede ya dari Oktober, bahkan dari 22 Oktober waktu itu. Jadi lumayan gede range kita ngehold. Jadi kalau kalian mengikuti saya bukan scalping, M-Trade nggak scalping, tapi M-Trade lebih ke buy and hold saham tuh lumayan
lama gitu ya, sampai trennya patah. Yuk kita ngintip dikit ke TINS yang pernah belakangan ini ngasih cuan M-Trade 200%. Bagaimana kabarnya dengan TINS? Kita kemarin sell TINS itu pas dia turun di sini. Jadi kita bungkus cuan 200%, buy-nya waktu itu di bulan Juli di bawah sini. Tapi ternyata naik low. Nah, low nyesel nggak? Nggak nyesel. Sama sekali nggak nyesel. Yang kita lakukan saat ini adalah kembali watch TINS, biarkan dia kemarin sempat naik breakout dari 3360, biarin ya. Dan ini volumenya dia masih konvergen, masih bagus, biarkan dia kembali sideways dulu. Lo kalau nggak sideways dia naik terus gimana? Ya nanti kita akan cari posisi untuk buyback saham TINS ini gitu. Tapi biarin satu saham habis naik tinggi dia sideways dulu, itu bagus ya. Jadi biarkan saja. Mari kita lihat saham BRMS, belok sedikit ke BRMS. Tadi seperti yang saya bilang, Antam, Arci, HRTA itu normal retracement, demikian halnya dengan BRMS. Bagus retracementnya, bagus, malah kalau dia dapat teman-teman dapat di harga dekat 1025. Dia turun dengan volume transaksi kecil. It's a good retracement, is normal retracement, very good retracement. Bisa jadi kesempatan yang belum punya barang, tapi sekali lagi hati-hati, harus ingat yang namanya pembatasan resiko, harus ingat manajemen resiko, jangan cuma all in. M-Trade cuan 96%. Sudah akhir tahun, banyak yang bertanya-tanya proyeksi tahun depan bagaimana. Proyeksi tahun depan masih sama seperti tahun 2025. Sebenarnya secara perekonomian belum ada sesuatu yang ngegas, yang luar biasa, yang bikin ekonomi ngegas kencang. Masih recovery pasca pandemi itu impactnya lama dan panjang. Bahkan Amerika sendiri, kalau kalian memperhatikan beberapa data kan memang agak slow down, makanya The Fed jadi mau menurunkan suku bunga ya. Nah jadi di Indonesia sendiri juga sama, kemarin suku bunga barusan udah diturunin sekitar kalau nggak salah 5 kali di Indonesia. Jadi 2026 mungkin baru pemanasan, belum ngegas gitu. Cuman kalau kalian nanya saham-saham apa yang bakalan gerak, saham konglo masih bakalan bisa jalan nggak? Sekarang udah Desember dan aku ngelihat di Desember ini saham-saham konglo tuh turunnya volumenya tuh nggak besar. Jadi kesimpulannya saya melihat bahwa saham-saham konglo ini masih banyak yang sideways dulu, mungkin akan sideways dulu normal, dan 2026 bisa jalan lagi. Nah tapi banking apa yang nggak jalan? Nanti dibilangin nunggu guidance atau nunggu guidance itu seperti prediksi ya dari perusahaan itu sendiri. Jadi proyeksi perkiraan mereka punya kinerja di tahun 2026 tuh gimana. Nunggu itu dulu. Kalau itu bagus, banking 2026 bisa lebih kencang. Karena investor besar melihat itu, investor asing melihat itu. Terus apa tantangannya 2026? Yang tantangan di depan mata sih sebenarnya dari MSCI. Apa itu MSCI? Morgan Stanley Capital International yang mau mengeluarkan aturan free floatnya pakai angka dari KSEI. Nah itu angkanya kecil banget, itu kalau sampai aturan itu keluar, itu jadi banyak saham Indonesia yang keluar dari atau bobotnya bisa berkurang dari MSCI gitu ya. Nah kalau demikian maka investor asing bisa melepas saham-saham di Indonesia. Nah itu kejadian kapan? Nanti keputusannya kalau nggak salah di akhir Januari, antara Januari Februari keputusannya keluar. Tapi sebenarnya efektifnya bukan Januari Februari tapi sekitaran pertengahan tahun Mei, kalau nggak salah di sekitar bulan Mei gitu ya. Jadi itu tantangannya guys, itu tantangannya, dan semoga enggak. Aku sih berharap semoga IDX bisa bisa ngobrol dengan MSCI dan enggak memberlakukan aturan yang kayak gitu ya. Oke, terus bagaimana dengan saham Amerika? Tema AI dan teknologi di Amerika masih akan terus menjadi satu topik, satu tema yang hot di Amerika gitu ya, di US stocks. Cuman kalau ngelihat saham-sahamnya udah agak ketinggian. Nah, jadi hati-hati. Nah, hubungannya apa dengan Indonesia? Kalau AI masih bagus, industri AI masih bagus, dan juga electric vehicle masih bagus, itu kaitannya dengan sektor nikel. Ya, jadi sektor metals di Indonesia, nikel. Kalau di China, rare earth itu sangat diperlukan sekali. Yang di Indonesia ada rare earth itu TINS, TINS, PT Timah.
ya. Jadi kalau kalian nanya sektor metal tahun 2026 nanti bakalan masih bagus atau enggak, masih bakalan menarik. Jadi metal masih bakalan menarik, termasuk juga saham emas. Saham emas-emasan, maksudnya bukan kodenya emas tok gitu. Oke. Oke, tadi aku ada bahas metals, mari kita ke saham Inco. Inco ini dia, nih aku mau kasih lihat satu pattern yang menarik ya. Inco, perhatikan Inco, dia tuh sideways di bawah ya, sideways di bawah ya kan, harusnya nih stage 4, ini stage 1 ya. Tapi buat saya, buat M-Trade, ini jadi kita berhati-hati sekarang. Kenapa? Sideways-nya agak lumayan panjang, didahului dengan tiang turun. Nah, batasan kita di 3790, breakdown dari situ kita caw. Kenapa? Karena kalau di bawah 3790 atau 3800 dia jatuh di bawah, ini confirm pattern inverse flag gitu. Dia belum tentu jatuh. Kondisi sideways ini masih kondisi 50-50. Pertanyaannya 50-50-nya ngeyel lagi. 50-50-nya lebih ke arah jatuh apa ke arah naik? Biasanya kalau ke arah naik tuh volume hijaunya tinggi ya. Tapi kalau ke arah turun, volume merahnya yang lebih tinggi. Nah, ini pertanyaannya hijau dan merah lebih tinggian mana? Ternyata 50-50 juga gitu loh. Ini merahnya tinggi, hijaunya tinggi. Kalau ditanya, ini lebih banyak merahnya tinggi di pas dia jatuh. Cuman belakangan merahnya kecil, hijaunya pada tanggal berapa nih? 15 Desember hijaunya udah mulai naik gitu. Jadi apakah dia sudah mulai beralih dari distribusi ke akumulasi? Kita nggak tahu. Nanti kita lihat confirmation chart aja. Breakdown dari 3790 kita mau cow. Oke. Sebentar ya guys. Sama apa lagi ya? Harum. Lagi kepengen bahas harum. Ini ada metalsnya juga. Nah, ini modelannya mirip-mirip. Loh, bukannya ini kalau saham yang lain falling wedges kayak gini tuh bagus. Falling wedges tuh beda sama kalau tadi Inco tuh kayak tiang, bener-bener tiang jatuh dung 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 kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi ini beda sih. Jadi falling wedgesnya kalau harum masih supportnya 970, yang makin dekat 970 semakin bagus. Nah, ini yang aku bahas beberapa hari kemarin, Indi syukur puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya naik juga. Iya kan? Jadi ini falling wedges, breakout dari falling wedges nih sideways. Jadi harum tuh sekarang lagi kayak gini. Apakah dia akan ngikutin India atau enggak ya, disclaimer, nggak tahu juga saya. Cuman ya ini menarik ya, kemarin breakoutnya lumayan kencang. Terus apakah Medco juga akan mengikuti pattern yang serupa, mirip karena dengan Indi. Jadi kita nggak tahu juga gitu. Mungkin saja, bisa saja. Terus ada lagi yang patternnya mirip kayak gini tuh, ada PGEO. PGEO ini udah breakout dari pattern falling wedges-nya dan ada sideways di sini. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya, ada yang nanya, kok pakai chart, gak pakai bacaan ini toh Broksum, ngecekin pergerakan bandar gimana, nggak pakai ini toh berita-berita kayak gitu, apa namanya, nggak pakai cara ini itu macem-macem. Ya terserah sih orang mau pakai cara seperti apa, tapi kalau buat saya dan M-Trade, aku tuh pakai cara kayak gini tuh udah bertahun-tahun dan kinerjanya ya kalian lihat sendiri gitu loh. Jadi kita tidak terpengaruh dengan berita-berita macem-macem. Tahun ini kita dapat banyak banget yang multi bagger kayak gini, ada Bumi sampai 125%, ada energi, ada Tins, ada macam-macam kemarin ya, macam-macam sih, sampai saya juga lupa ya detailnya. Jadi intinya teman-teman, in chart we trust. Kenapa? Dengan metode super trader, bukan cuma analisis teknikal aja. Metode super trader ini metode bacaan siklus dan money management, dan juga money management itu paling utama banget sih. Orang bisa salah nebak harga saham, tapi kalau money managementnya kuat, dasarnya tuh kuat,
mau rugi, stop loss, mau nyangkut, mau apa, itu nggak akan ngancurin. Jadi money management tuh terkait dengan pengelolaan cash gitu loh. Yang paling bahaya tuh sebenarnya bukan rugi saham, mau rugi berapa persen ya, mau nyangkut, mau ini, yang paling bahaya adalah kehabisan modal. Itu aja sih ya. Oke, kalau kamu nyangkut tapi kamu nyangkutnya cuma sebagian kecil aja dan kamu nggak kehabisan modal, kamu masih bisa pakai duitmu buat saham yang lain dan kamu masih bisa cuan, nutup kerugian yang saham itu gitu, meskipun saya nggak nyaranin kalian nyangkut. Oke, jadi untuk belajar caranya gimana, DM saya EMTRADESTART, webinar M-Trade Start gratis. Tapi masih Januari nanti, just DM saya aja. Kalau mau belajar long term investing cara Warren Buffett, nih beda kungfu lagi, itu bisa teman-teman DM saya MVestart. Oke, aku mau bagiin, tiba-tiba aku mau bagiin ilmu cara untuk lepas dari nyangkut. Kalian mungkin ada beberapa di sini yang sahamnya nyangkut. Cara lepas dari nyangkut yang pertama adalah berhenti beli saham. Kalau kayak gitu semua orang juga tahu ya, berhenti beli saham. Oke, tapi cara kedua kelanjutannya adalah belajar dulu, kasih ilmunya dulu gitu ya. Ilmunya di M-Trade Start sih, di M saya EMTRADESTART. Kamu harus tahu bedanya trading dan investing gitu ya. Dan kungfunya nggak boleh campur aduk dengan kungfunya orang lain. Jadi kungfunya saya caranya begini, nggak bisa dicampur aduk dengan kungfunya Cece, Koko, Mbak, Mas, Om, Tante yang lain ya. Yang kungfunya beda-beda. Kungfu saya ngikutin kungfu guru-guru kungfu saya tuh dari Amerika ya. Jadi banyak lah, nanti saya mention di gathering aja gitu ya. Dan sudah dipakai untuk ikut US Investing Championship berkali-kali kayak David Ryan juga, dan mereka menang gitu. Oke, ketika kungfu kita nggak fokus pada berita, nggak fokus pada sentimen, nggak fokus pada corporate action, kungfu kita fokusnya pada price and volume, pattern and setup gitu. Oke, dan money management. Jadi DM saya M-Trade Start kalau mau belajar. Oke, terus aku mau bahas untuk saham yang lain, BKSL, CDIA, dan cuan. BKSL, CDIA, dan cuan. BKSL lebih jatuh dengan volume transaksi besar, volumenya kecil, wait and see dulu. CDIA lagi dekat support, bisa di watch. Supportnya 1790, bisa di watch. Cuan tadi yang jangka pendek kita cow dulu karena kemarin jatuh volume candlenya lumayan gede. Yang jangka pendek kan kemarin kita beli di pantulan MA50 ya, tapi kemudian nggak jadi mantul. Terus kita lihat wah turunnya kok udah ini, terus kita cari pantulan sedikit tadi, jadi stop lossnya tidak terlalu besar. Tapi kita masih ada jangka menengah dan kita lagi lihat sikon, kalau misalkan breakdown dari 2350 kita bakal coba buat jangka menengahnya. Kemudian Bumi sudah, ITMK, Adaro, PTBA, AADI. ITMK, Adaro, ITMK breakdown cow dulu guys. Ini kayaknya kedampak negatif ini deh, bea keluar 2026, cow dulu ya ITMK ya. PTBA masih oke. Malah mungkin ini ada tanda-tanda bisa reversal. Jadi kalau mau buy for dividend investing sebenarnya lagi murah banget ya, selagi murah banget nih dia lagi lumayan murah nih untuk PTBA-nya. Tapi kalau buat trading dia masih agak lambat ya. Terus kemudian AADI lagi slow juga guys, sektor batubara lagi agak-agak slow di sini. M-Trade ada waktu itu ada buy setelah bagi dividen dan kita cow di sini. Oke ya, untuk jangka pendeknya. Oke. Terus kemudian borongan Effendi, ADI sudah kubahas, BCA, BRI sudah kubahas, ASII, BSDE, Jasa Marga, MAPI. ASII sideways di atas sih, ini ada potensi slowdown dikit ya. Jadi masih sideways, trailing stop 64, breakdown dari 64 di bawah 64 ya, jangan pas 64-nya. Batasi resiko, terus kemudian atau profit taking. Kemudian BSDE, Jasa Marga, MAPI, Sido, BSDE. Lagi dekat support, cakep sih, dekat support, tapi waktu tunggunya lumayan lama. Maksud aku dekat support itu murah, cuman yang murah kan belum tentu gerak cepat ya.
Mapi supportnya 1150 juga, dekat support juga. Sido SMGR TKIM. Mapi jadi lambat deh. Wait and see dulu kalau mau masuk Mapi. Oke. Terus Mapi Dear Team, untuk data makro Amerika diupdate di Igoy channel aja ya, Dear Team ya. My team yang denger ini tolong jawab. Oke. Jasa Marga. Apa nak? Sih lagi nge-live nak. Jasa Marga nggak dulu deh. Lagi downtrend itu, hindarin dulu. Oke. Udah banyak yang aku bahas. Ya udah di sini di Jepang udah jam 11 malam, gatal-gatal belum mandi. Sudah. Aku mau mandi dulu, mau pack, besok mau ada flight. See you. Thank you yang udah nungguin live aku. Yang udah rajin belajar selalu. Jangan cuma nonton live, karena live itu kayak update harian doang, tapi kamu harus ngerti caranya. Belajar di M-Trade Start, EMTRADESTART, dan kalau bisa sih update ilmu di M-Trade Academy. Udah gitu aja. Thank you yang udah follow aku. Jangan lupa follow Igoy-nya mtrade_id buat saham Indonesia, mtrade.us buat saham Amerika, Cryptofolio ID buat crypto, dan Beyond Money ID buat self development dan juga entrepreneurship. Bye bye.